Kita akan belajar dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Saya akan baca. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi dalam bahasa Inggris kata memerintah pakai kata apa? Rule. Ada yang lain, terjemahan lain bahasa Inggris kata memerintah pakai kata apa? Ingin membandingkan rule juga, semuanya sama? Ton? Amplified pakai kata rule juga. Oke. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, berikan saya kata lain tentang memerintah atau rule. Apa itu? Memerintah. Coba apa? Govern. Oke. Apalagi yang lain? Reign. Apalagi? Govern. Betul, memerintah. Reign. Ya, menguasai. Apalagi? Mengarahkan. Ayo cepat yang lain. Memerintah. Menyuruh. Ada satu kata lagi yang saya mau tunggu. Order. Ya, yang mengatur. Oke. Saudara, seringkali kita berkata pada orang, kok kita lagi nyetir di jalan, drive, lalu kita lihat mobil depan tuh ngaco. Kita pasti ngomong apa? Ayo, kok kita lagi di jalan, lalu kita naik mobil, lalu kita lihat di depan kita ada mobil yang ngaco sekali jalannya. Komentar kita apa? Mobilnya atau sopirnya kita ngomongnya? Sopirnya. Nah, jadi ada kata rule, itu siapa yang drive hidup kita. Oke? Nah, saudara, ini masalah utama hidup manusia. Nggak cuma yang Kristen, ya, tapi ini masalah utama dalam hidup semua manusia. Siapa yang mengatur hidup kita, yang memerintah, yang menyuruh, yang menguasai, yang govern hidup kita, itu siapa? Pernah gak saudara menyadari akan hal ini? Nah, untuk mengetahui siapa yang memerintah hidup kita, itu cara ngecek waktu kita bangun pagi. Ya, coba waktu kita bangun pagi, yang muncul pertama di pikiran kita itu apa dan siapa. Nah, itu dia yang ngatur hidup kita. 98% yang namanya manusia begitu bangun pagi mikirnya duit. Ayo jawab, ngaku ya atau tidak. Begitu kita melek langsung duit. Apalagi yang Tionghoa itu. Duit terus yang dipikirin. Nah, maka itu selalu kita tanyakan dalam hidup ini. Waktu kita melek pertama kali pagi, apa yang langsung masuk di pikiran kita? Apa dan siapa? Kalau apa itu ya bisa keadaan, bisa barang, uang. Kalau siapa itu ya seseorang. Contoh, kalau hari Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, saudara sebagai karyawan di kantor, bos saudara itu sangat menekan saudara. Maka Sabtu pagi bangun, Minggu pagi bangun, pasti ingat suara bos itu lagi. Ya atau tidak? Itu pengaruh dalam kehidupan kita. Nah, inilah sebetulnya masalah utama dalam kehidupan manusia. Bukan cuma yang Kristen. Siapa yang memerintah hati kita ini siapa? Orang yang diperintah oleh kemarahan. Kira-kira apa sikap hidupnya tiap hari? Ayo, jengkel, apalagi? Anak gak ada apa-apa kita bentak-bentak. Anak itu bingung salah apa? Karena di rumah gak ketemu siapa-siapa, cuma ketemu anak. Ya anak yang jadi sasaran. Kalau gak ada anak, anjing sudah dimarahin nanti itu. Gak ada apa-apa. Karena kita cari pelampiasan. Maka itu Tuhan minta kepada kita, hendaklah damai sejahtera Kristus yang memerintah hidup ini, yang diam di hati kita. Saudara harus ingat, selain damai sejahteranya Tuhan Yesus yang memerintah hidup kita, pasti yang lain itu salah. Apalagi kalau kita diperintah oleh uang, diperintah oleh percabulan, ya, diperintah oleh macam-macam angan-angan. Ingat, Paulus juga pernah menulis di 1 Timotius pasal 6, menjadi kaya itu tidak dosa, tapi ingin kaya itu yang dosa. Beda, menjadi kaya
karena berkat Tuhan dan karena kita kerja, dengan ingin kaya itu beda. Orang yang ingin kaya, hidupnya itu dipenuhi dengan ketakutan. Kenapa harus takut dulu? Karena takut miskin. Maka itu dia dikuasai ingin kaya. Orang yang ingin kaya beda dengan orang yang menjadi kaya karena dia tahu, karena dia kerja. Orang yang ingin kaya itu pasti dikuasai dengan rakus, greedy. Karena ingin cepat dapat banyak, cepat dapat banyak. Maka itu penting sekali dalam hidup kita. Kita selalu tanya, siapa yang memerintah hatiku ini siapa? Karena yang memerintah kita itu yang ngatur kehidupan kita. Coba saudara, maaf ya, saya pakai kalimat ini. Yang suami istri rajin bertengkar. Ada nggak kira-kira? Loh, saya tanya ada tidak? Banyak, bukan ada. Salah jawabannya. Nah, suami istri yang rajin bertengkar, coba adakan gencatan senjata, ceasefire seminggu aja. Untuk apa? Untuk memeriksa diri sendiri. Temukan apa sih penyebabnya pertengkaran kita ini. Pasti ada hal-hal yang muncul terus penyebab pertengkaran. Iya atau tidak? Nggak mungkin dong orang bertengkar tanpa alasan. Orang gila itu namanya. Nah, kalau saudara suami istri rajin bertengkar, coba dalam seminggu adakan gencatan senjata. Janjinya seminggu ini kita nggak bertengkar dulu. Tapi kita mau cari hari-hari terakhir, minggu-minggu terakhir ini apa saja yang seringkali buat kita ribut. Coba teliti. Bisa karena uang, bisa karena mertua, bisa karena anak, bisa karena ipar, bisa karena macam-macam lah penyebabnya itu. Nah, yang sering menyebabkan pertengkaran itu, itulah yang memerintah hidup kita. Kalau yang memerintah itu damai sejahtera Kristus, jujur jawab, bisa nggak kita bertengkar? Lah saya tanya ini, kalau yang memerintah itu damai sejahteranya Tuhan Yesus, bisa nggak kita bertengkar? Nggak bisa. Karena kalau ada orang cari gara-gara dengan kita, renungkan ya, kalau ada orang yang cari gara-gara dengan kita, selama damai sejahteranya Tuhan Yesus yang ada di hidup ini, percayalah, kita nggak akan terpancing kemarahan kita dengan orang yang buat gara-gara itu. Kira-kira betul atau tidak? Loh, saya tanya ini yang lain jawab, iya atau tidak? Kalau damai sejahtera itu yang memerintah kita, orang mau buat apa saja, kita nggak akan terpengaruh. Malah kita bisa senyum melihat orang yang cari gara-gara itu. Kenapa senyum? Bukan senyum ngeledek dia loh ya. Bukan. Senyum karena aku sudah nggak bisa marah lagi. Mau kamu apakan saja. Oh, nggak ada yang ngamen. Itu tukang marah semua nih kalau begitu. Saya tanya lagi. Kalau damai sejahtera Kristus yang memerintah hidup kita, hati kita, mau digara apa saja dengan siapapun juga, pasti kita nggak akan terpancing. Pernah nggak saudara merasakan itu? Loh, saya tanya, pernah nggak merasakan itu? Ketika damai sejahtera Kristus menguasai kita, kita nggak terpancing. Nah, walaupun kita di jalan diganggu dengan orang di mobil sebelah kita nggak akan terpancing. Saudara bisa bayangkan kalau hidup kita setiap hari diperintah oleh damai sejahtera Kristus. Bisa bayangkan surga ada di dunia betul-betul. Amin, surga ada di hidup kita. Maka itu tidak jaminan kita rajin ke gereja, kita rajin dengar firman, itu bukan jaminan. Karena kita boleh dengar khotbah tiap hari kalau sempat itu. Tapi tiap kali kita keluar dari ke tempat kebaktian itu, lalu kembali yang jahat yang memerintah hidup kita, maka nggak ada gunanya. Kira-kira ya atau tidak? Maka itu mengapa banyak anak-anak yang sudah mulai teenager itu kecewa dengan kita orang tua, walaupun kita rajin ke gereja. Karena anak-anak melihat kita ini main sandiwara. Kalau mereka melihat kita bagus di gereja,
Kalau mereka melihat kita seperti malaikat di gereja, tapi pulang dari gereja, kembali emosi kita, kemarahan kita, percayalah anak-anak kita nggak akan pernah mau ke gereja lagi. Karena mereka cuma minta ketenangan dalam hidup ini. Jawab ya atau tidak? Selama mereka tidak mendapatkan surga di rumah, maka anak-anak akan keluar rumah dan cari jalanan surga mereka. Dan kalau anak-anak kita ada di jalan dan mereka nggak betah, ingat 100% kalau mereka larinya ke jalan, kira-kira apa yang mereka dapatkan? Pasti kejahatan. Maka itu street kids semakin banyak. Karena papa mama tidak bisa ciptakan surga di rumah. Maka itu kita harus jaga hidup ini. Anak-anak cuma perlu ketenangan. Mereka nggak perlu banyak-banyak materi. Kalau mereka lihat papa mama tenang di rumah, bahagia di rumah, percayalah anak-anak akan betah di rumah. Nah, jadi siapa yang memerintah hati kita, itu yang menentukan masa depan anak-anak kita baik atau tidak. Bukan karena uang kita. Saya punya riset saudara, yang berapa banyak keluarga saya temukan. Dengar, anak-anak itu paling tidak suka kalau mendengar kata ini. Kamu tahu nggak, papa mama ini susah payah kerja cari duit buat kamu. Ternyata kata-kata itu menyakiti hati mereka. Bukan mereka malah suka mendengar kata itu. Saya kaget waktu mendapat hasil riset saya itu. Nah, banyak orang tua tidak mikir bahwa kata-kata itu menyakiti mereka. Dalam hal apa kata-kata itu menyakiti mereka? Dengarkan baik-baik. Ayo kita tempatkan diri kalau kita jadi anak-anak, lalu kita dengar orang tua kita ngomong begitu. Mereka punya asumsi, oh, jadi gara-gara kami kalian menderita. Ya buang aja kami. Sadar nggak kata-kata itu menyakiti mereka? Maka itu jangan pernah ngomong kalimat itu pada anak-anak kita. Mereka kecewa dan sakit hatinya. Karena mereka akan berkata, lalu yang nyuruh kami lahir siapa? Apakah kami pernah minta kamu lahirkan? Itu protes mereka, kok mereka bisa protes. Yang mereka butuhkan bukan uang, katakan amin. Yang mereka butuhkan damai sejahtera di rumah. Kalau papa mama itu bahagia, kami itu bahagia. Tahun 80-an awal saudara, saya pernah buat research ini. Kaget hasilnya. Maka itu walaupun saya waktu itu belum menikah, belum punya anak pun, saya bisa ngerti perasaan anak-anak. Karena Roh Kudus bawa saya untuk research ini. Ternyata yang mereka minta itu sederhana. Maka itu saya selalu membuat pertanyaan klasik kepada anak-anak itu. Pertanyaannya adalah gini. Kapan kalian terakhir kali lihat papa mamamu duduk makan bareng? Kenapa? Karena dari riset saya, anak-anak itu akan bahagia sekali kalau mereka tuh sering melihat papa mamanya makan bersama. Kenapa pakai ukuran itu? Saya tadinya juga tidak tahu. Ternyata semua orang yang sedang jengkel dengan seseorang itu pasti tidak bisa makan bareng dengan orang yang jengkelin itu. Jawab iya atau tidak? Ayo jujur, kalau saudara jengkel dengan seseorang, ajak makan bareng, pasti orang itu yang suruh mau makan, bukan makanan saudara. Iya atau tidak? Ya, maka itu tes pertama ini. Apakah kita jadi orang tua yang bahagia atau tidak waktu kita bisa makan bersama? Nah, tapi jawaban anak-anak, oh sering om, saya lihat papa mama makan bareng sering, itu belum memuaskan. Saya akan munculkan pertanyaan kedua. Waktu kalian lihat papa mama makan bareng, kalian dengar suara apa? Oh cuma ting ting, sendok ketemu piring itu aja om. Wah, itu nggak bahagia namanya. Justru makan bareng, anak-anak akan bahagia kalau lihat papa mamanya sambil cerita, apalagi sambil makan cekikian berdua. Itu menyenangkan anak-anak. Kalau perlu suap-suapan di depan anak, loh, serius tuh. Anak-anak bahagia karena kalau cuma makan bareng tapi tidak ada suara tertawa, anak-anak curiga, ngapain dua orang itu diam-diaman di situ? Betul tidak, saudara? Ini penting.
Maka itu biar damai sejahtera Kristus yang memerintah di hati kita. Dari pagi-pagi kita bangun, sepanjang hari kita kerja, sampai kembali sore pulang malam kita ke rumah, dan anak-anak melihat kita betul-betul diperintah oleh damai sejahtera Yesus. Malam kita mau tidur kembali, damai sejahtera itu semuanya. Sungguh saudara, tidak ada yang lebih indah daripada itu. Katakan amin. Bukan rumah yang mewah, bukan mobil yang mewah, bukan makanan-makanan yang wah yang ada di rumah. Tidak. Anak-anak enggak butuh itu. Anak-anak cuma perlu ketenangan lewat kita. Renungkan itu Papa Mama. Maka itu serius hari ini kita belajar. Kalau rumah tangga saudara penuh pertengkaran, hari ini tobatlah saudara. Kita harus mengerti ini. Saya punya riset yang lain lagi dan itu mengagetkan. Anak-anak itu ternyata lebih senang lihat kuburan kita daripada lihat kita hidup tapi nggak berfungsi bagi mereka. Kaget. Itu yang membuat saya syok waktu saya membuat penemuan itu. Anak-anak itu berkata, lebih baik om kami lihat kuburan papa mama daripada lihat mereka ada tapi mereka bertengkar terus. Saya terpukul lihat hasil itu. Maka itu papa mama kejam kita. Kalau kita hidup bertengkar terus, apalagi kalau anak-anak dengar, kamu tahu papa mau begini gara-gara kamu tuh cari duit. Wih, mereka marah mendengar kalimat itu. Ayo semua kita sadar dengan hati anak-anak. Jadi kalau firman ini kita dengar, hendaklah damai sejahtera Kristus yang memerintah di hatimu. Ini artinya luar biasa. Maka itu izinkan kasih Yesus itu menguasai kita semua. Amin. Izinkan kasih itu menguasai kita semua. Terus kalimat berikutnya itu kita akan lihat ada kata untuk itulah kamu diapakan? Nah, ayo baca. Untuk itulah kamu apa? Dipanggil. Our calling. Jadi panggilan kita adalah untuk menjadi satu tubuh. Ini kan bicara suami istri satu tubuh yang harmonis. Ini bicara tentang hubungan seks, maaf. Semua kita yang sudah menikah pasti tahu. Maaf ya, jangan merasa tersinggung, tapi ini fakta. Berapa kali suami istri melakukan hubungannya, tapi tidak ada kenikmatan. Karena satu dengan yang satu masih jengkel. Renungkan itu. Semua kita yang sudah menikah, nggak usah marah. Jengkel saja dengan pasangan kita. Ayo jujur. Pasti kita nggak akan saling bisa memuaskan. Jawab ya atau tidak. Jengkel saja. Apalagi kalau yang satu maksa dalam melakukan itu. Jengkel double-double lagi itu saudara. Nah, disitulah setan itu masuk dalam pernikahan kita. Karena bukan damai sejahtera Kristus yang memerintah. Karena kejengkelan. Kalau itu dilakukan berapa kali, saudara, klimaksnya adalah kemarahan. Dan saudara tahu hasil dari kemarahan ini? Perselingkuhan. Pasti yang satu ini yang selalu jadi korban. Kenapa ada gangguan loh? Saya ulangi lagi saudara. Ini penyebab perselingkuhan dalam rumah tangga. Karena ada satu yang tidak puas. Karena kejengkelan terus-menerus itu. Jadi kalau sekarang kita sudah sampai di pengertian ini, maka ada apa-apa dalam hidup kita, jangan suka nyalakan setan. Setuju? Jangan panggil pendeta untuk tengking setan di rumah kita. Setannya di diri kita sendiri ternyata. Oh iya atau tidak? Setannya ada di hidup kita, bukan dari luar. Karena kita tidak diperintah oleh damai sejahtera Kristus. Yang artinya damai sejahtera itu bentuknya luar biasa. Membuat kita tenang, membuat kita puas, membuat kita tidak khawatir, membuat kita tidak takut. Kalau ada damai sejahtera dari Tuhan Yesus, khawatir itu pergi. Kenapa? Karena damai sejahtera itu akan membuat kita, aku percaya kok ada Papaku di surga yang baik. Khawatir itu menyebabkan hubungan kita dengan pasangan kita dan dengan orang lain itu jadi nggak baik. Ya, saya mau buktikan ini. Kalau pagi-pagi tiba-tiba kita khawatir tentang sesuatu, tentang mortgage, atau tentang anak, atau tentang apa.
Begitu kita masuk kerja, ketemu teman kita yang ngajak bergurau karena dia mungkin ngalami sesuatu yang menyenangkan. Ayo jujur, apa reaksi kita yang lagi gak enak lalu ada teman yang mengajak bergurau? Ayo, apa reaksi kita? Kenapa? Kita gak suka, mungkin belum tentu marah. Kita gak suka. Nah teman kita bingung. Loh, aku lagi ngajak kamu bergurau, mukamu asam. Betul? Nah, bukan cuma kepada teman kita, kepada istri kita atau suami kita, kepada anak-anak kita pun dampaknya itu jelek. Kalau kita dikuasai kekhawatiran. Jawab ya atau tidak. Padahal khawatir itu kan hal yang kecil sebetulnya, tapi efeknya ini besar kepada orang lain. Mungkin pada diri kita nggak merasa, tapi kepada orang lain. Nah, ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Beri tanda ya, kalau setiga nanti kita kembali ke situ karena ayat 14 kita mau bahas. Tapi ayo kita lihat Yohanes 10 ayat 10. Ya, Yohanes 10 ayat 10. Nah, seharusnya kita itu sudah ngerti, saudara. Cuma maaf, kita ini seringkali bodoh sebagai anak-anak Tuhan. Yohanes 10 ayat 10. Ya, kita coba lihat itu. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yesus berkata apa tentang si iblis itu di ayat itu? Dia itu siapa? Iblis itu siapa? Ayo, Alkitab saudara bilang apa? Iblis itu siapa buat Tuhan Yesus? Pencuri. Oke, sampai kata pencuri saja. Kita nggak usah lihat dua yang lain lagi. Saya tanya kepada saudara, kalau pencuri itu yang dicuri yang mahal atau yang murah? Maka itu nggak ada pencuri masuk rumah cari ulek-ulek, sandal jepit gitu. Pencuri nganggur itu. Oke. Jadi kalau pencuri itu datang ke hidup kita, maka yang dia curi itu yang paling mahal. Nah, yang paling berharga di hidup kita adalah damai sejahtera Tuhan Yesus. Katakan amin. Bukan berlian kita, bukan barang-barang yang mahal dalam hidup kita, bukan. Setan gak perlu barang-barang sebab dia punya banyak. Yang dia curi adalah damai sejahtera kita. Nah, cara nyuri, dia gak langsung ambil damai sejahtera itu, tidak. Dia pancing kita dulu untuk lengah. Nah, umpan iblis sebagai pencuri damai sejahtera, dia masukkan kekhawatiran dalam hidup kita. Simpel sekali. Begitu kita khawatir sedikit saja, berarti kita sudah buka pintu untuk iblis. Ayo kita buka satu-satu. Yang paling sering jadi kekhawatiran kita itu apa? Ayo, kayak gak pernah khawatir aja. Apa yang paling sering jadikan kita khawatir? Duit, betul. Apalagi? Itu paling banyak. Duit, apalagi? Kesehatan, iya takut sakit. Betul, gak perlu ada insurans, kok ngapain takut sakit? Duit, kesehatan, apalagi? Cepat yang paling sering. Apa? Masa depan, betul. Apalagi yang lain? Apa? Anak, ya. Oke, ayo kita bahas satu-satu. Untuk apa kita khawatir masalah duit? Karena sudah sering gak punya duit juga. Kok gak amin? Lu betul tidak? Kan sudah sering gak punya duit toh? Kelihatan dari mukanya. Nah, kalau sudah sering gak punya duit, masih khawatir, itu kan goblok sekali. Maaf, jangan marah saya kok. Iya toh, sudah berkali-kali gak punya duit, toh masih hidup juga. Jadi seharusnya gak usah khawatir. Maka itu kalau gak punya duit, iblis mau curi dengan rasa khawatir, ngomong, setan, sudah sering gua gitu, pinggir kamu. Kenapa kita gak pernah berkata gitu pada si iblis? Kesehatan. Ada dua yang kita jaga dalam kesehatan kita. Pertama, makanan kita. Asal gak rakus, pasti sehat. Nah gitu saja. Katakan amin. Setuju? Ya sudah, jahit mulutmu kalau rakus terus itu. Nomor dua, asal kita hidup dengan baik, tidur yang cukup, gak usah stres, pasti sehat. Yang ketiga ada insurans, ngapain takut? Dan itu saja. Tapi pakai firman, kalau iblis datang dengan mematikan kesehatan kita, bacakan 1 Petrus 2:24, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Oke. Masalah anak sama,
Ngapain kita khawatir tentang anak? Justru kalau kita mengkhawatirkan mereka nggak suka. Karena mereka akan marah. Jadi gara-gara kami, papa mama seperti ini. Ya lebih baik kami nggak ada aja kalau begitu. Ayo bisa bayangkan kalau mereka protes seperti itu. Anak nggak usah dikhawatirkan. Satu, Tuhan pernah janji masa depan mereka sudah ada. Amin. Kedua, Saudara kan punya insurans untuk anak-anak. Ngapain khawatir? Loh kok nggak amin lagi? Loh betul toh kan ada insurans bukan untuk anak-anak apalagi di negara ini. Loh ya atau tidak saya ini tanya. Ya sudah, ada insurans untuk mereka kok. Asal tiap bulan dibayar aja. Ngapain mesti khawatir? Jadi jangan biarkan iblis mencuri damai antara kita dengan khawatir. Mungkin mortgage untuk rumah. Kalau memang nggak bisa bayar, Saudara nggak usah khawatir. Ya cari aja apartemen. Nah seringkali kita khawatir itu cuma hal yang kurang ajar. Nanti orang ngomong apa kalau aku pindah ke apartemen? Ayo, kira-kira begitu tidak? Loh kalau ada gitu bertobat temannya kesombongan. Jadi kalau ada orang ngomong apa karena Saudara takut diomongin orang, ya udah suruh dia bayarin rumahmu dong. Dia yang khawatir kok bukan Saudara. Loh ya atau tidak? Coba jawab itu. Oke. Jadi semua kekhawatiran kita bisa kita atasi. Pertama dengan Tuhan, kedua dengan insurans dong. Harus semua di insurans. Oke. Ayo, masih ada khawatir lagi, alasan khawatir sebut yang lain yang belum dibahas. Apa tadi? Loh ayo sebut khawatir apa lagi, kita belajar ini. Apa? Pergaulan anak-anak. Betul, itu akan kita jawab hari Sabtu depan. Kita akan kumpul soal anak-anak. Jangan di sini. Loh ya tahu belum? Sabtu depan kita mau kumpul. Ya yang usul itu Hendy. Ini di depan orangnya. Tahu judulnya? Coba tayangkan lagi tuh untuk hari Sabtu depan ini. Supaya tahu kita kumpul. Kita akan bahas habis tentang hubungan kita dengan anak-anak. Mana dia? Nah, hubungan orang tua dan anak-anak. Sabtu depan ya tanggal 21 Juli di tempat ini. Di sini bukan? Oh iya betul. Oke. Ya udah. Ayo apa lagi ya? Ada yang masih khawatir tentang apa? Ayo kita bahas. Apa ayo? Satu lagi. Nasib. Nasib lagi. Nggak usah takut, nasib kita pasti baik kok. Amin. Amin. Yesus sudah tebus kita. Ayo, yang ngusul siapa lagi? Ada khawatir apa? Kita bahas sekarang. Pokoknya hal apa saja Alkitab ada jawabannya. Katakan amin. Oke. Ayo, satu lagi. Khawatir soal apa? Ayo, menjadi tua. Oke. Ayo, ada orang khawatir menjadi tua. Saudara, apa yang kita khawatirkan kalau kita jadi tua? Ya, ada jaminan. Ingat, Yesaya menulis sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku akan tetap menggendong kamu. Bayangkan sudah tua aja masih digendong. Kalau bukan Tuhan kita, ngapain kita khawatir takut jadi tua? Udah, jadi kesimpulannya, ada nggak yang kita perlu khawatirkan dalam hidup ini? Loh tadi saya sudah ngomong semua beberapa hal itu. Ada yang perlu kita khawatirkan tidak? Nggak ada. Maka itu kalau kita bisa hidup tanpa kekhawatiran, iblis tidak akan bisa curi damai sejahtera Tuhan kita. Karena begitu muncul khawatir apa saja, kita lawan dengan firman Tuhan. Jadi nggak perlu khawatir. Siap maju? Betul? Bisa menang? Ya, karena kalau kita nggak menang berarti kita kalah, cuma itu saja sudah. Dan iblis seringkali mengalahkan kita karena kebodohan kita. Jadi jangan suka nyalakan istri atau suami dalam hal ini. Selalu kita melihat ke diri kita sendiri dulu. Oke? Kolose 3 ayat 14 sekarang. Ya, Kolose 3 14. Dan di atas semuanya itu. Kalau ada kalimat seperti ini, above all, pokoknya di atas semuanya itu. Berarti ada lagi nggak yang di atasnya? Loh, ada lagi nggak ada. Paulus tidak punya kata-kata yang lebih tepat. Pokoknya di atas semuanya itu. Kenakanlah apa? Kenakanlah apa? Kasih. Put on. Oke. Saya mau tanya kepada saudara. Apa yang dimaksud kenakanlah kasih di atas semuanya itu? Kalau ada kata kenakan atau put on, itu seperti apa dalam hidup kita? Apa yang disebut kenakanlah itu apa? Seperti apa? Fondasi? Bukan. Baju.
Nah, ternyata kasih itu bukan sebuah perkataan saja, bukan cuma sebuah perbuatan, tapi itu pakaian, saudara. Hebat sekali Tuhan kita itu. Nah, maka itu sama dengan kata memerintah. Saudara pakai baju apa? Ya, saudara tinggal di negara yang 4 musim ini. Kalau winter jangan pakai baju summer. Kalau summer jangan pakai baju winter. Kebalik-balik itu. Nah, kalau kita salah pakai baju, bukan baju kasih, maka pasti kebencian akan bekerja dalam diri kita. Betul tidak? Kan opposite-nya kan dari kasih ya kebencian dong, lawan katanya. Nggak ada yang lain. Nah, atau kemarahan, atau jengkel, atau hal-hal yang lain. Jadi sebetulnya hidup menjadi orang Kristen itu gampang atau susah kalau kita pakai 2 ayat ini saja. Ayo, gampang atau susah hidup jadi orang Kristen? Gampang. Menjadi susah kalau kita tidak mau diperintah oleh damai sejahtera Yesus. Menjadi susah kalau kita tidak pakai pakaian kasih. Itu saja. Kapan pakaian kasih bisa copot? Ketika kita benci. Berarti aku nggak mau pakaian ini. Maka itu kita belajar dalam hidup Yusuf. Ya, kalau kita lihat hidup Yusuf, dia 3 kali lepas baju. Baju yang pertama, baju yang maha indah. Masih ingat yang papanya kasih? Gara-gara baju itu kakak-kakaknya cemburu dan iri hati. Betul? Dia harus melepaskan baju itu karena dicelupkan dalam darah binatang. Masih ingat kisah itu? Karena kakak-kakaknya bilang, ada yang kita mati. Ini bukti bajunya, dicabik-cabik, ini darahnya. Ya dulu kan gak ada alat tes darah, jadi Yakub gak tahu di darahnya siapa. Ya Yakub percaya saja. Dia nangis. Nah, waktu Yusuf dicopot dengan paksa baju itu, dia gak marah. Lalu dia pakai baju perbudakan karena dia masuk ke rumah Potifar. Dia gak marah dengan baju itu. Dia nikmati baju itu. Terus di kisah Kejadian pasal 39 ayat yang ke-11, baju itu ditarik oleh istri Potifar. Yusuf tidak marah. Baju budak itu ditarik. Lalu dia pakai baju penjara karena dia masuk penjara. Di Kejadian 41 ayat 14 ditulis lagi, maka Yusuf harus ganti pakaian. Baju penjara dilepas dan dia pakai baju kerajaan. Ngerti enggak kebenaran itu? Itu luar biasa. Maka itu mari kita lihat baju apa yang kita pakai sekarang. Selain kasih, pasti kita sedang pakai baju yang salah. Saya lihat ada beberapa muka yang entah marah atau nggak setuju atau bingung. Saya tidak tahu kalau dari sini lihat ini. Kalau ngantuk pasti tidak, karena saya lihat suara mikir semuanya ini. Ya, oke, saya akan ajak saudara berpikir rasional sekarang ini. Ya, yang gak usah pakai rohani-rohani, tidak usah. Supaya tidak gampang marah, gak gampang tersinggung, gak gampang khawatir. Ya, mau dipancing oleh orang apa saja, kita tetap rileks, gak tersinggung, gak marah. Gampang ilustrasi. Siapa yang bisa motong air? Itu pasti orang nganggur itu. Lo betul gak? Kalau tuh ada orang maksa motong air, itu pasti orang nganggur. Belum tentu gila loh orang itu. Lo betul nggak? Iseng bener kamu air kamu potong. Saudara duduk cari pisau paling tajam pun ras. Air mana bisa dipotong? Ini logika firman Tuhan yang saya temukan. Karena Roh Kudus itu adalah air. Selalu begitu. Nah, ini masalahnya. Gun gak usah keluar, Gun, gak apa-apa di situ aja main-main dia di situ. Di pojok situ loh, nggak apa-apa. Dengarkan ini. Air yang sama, lepaskan Gun, dia mau turun, lepasin aja. Air yang sama, kalau dia dibekukan, jadi apa namanya? Es. Nah, bisa dipotong nggak? Nah, aneh. Ini kan yang air tadi yang gue potong-potong nggak kena-kena itu. Sekarang begitu beku, nggak usah pisau, saudara. Kuku jari kita bisa gores tidak? Lo bisa gores gak? Bisa. Nah, ngerti ilustrasi ini? Lo ngerti tidak ilustrasi itu? Mungkin dalam bulan Juni yang lalu
kita semuanya masih air. Karena bulan Juli winter jadi beku. Selama bulan Juni karena kita masih jadi air. Wah, ada orang maki-maki kita cuma gitu aja. Karena air nggak tergores. Nanti ada orang yang ngomong apa tajam sekali mulutnya. Kita nggak tergores, kita nggak terpengaruh. Tapi bulan Juli, Agustus, winternya sudah begini misalnya, jadi beku. Ada orang matanya kedip-kedip karena dia kelilipan. Terus kita marah, kurang ajar kamu ngeliatin aku terus. GR betul. Betul tidak, saudara? Ada orang itu kedip-kedip karena kelilipan. Kok ngeliatin kita? Ngerti? Karena hatinya sudah beku. Begitu kalau saya ngajar kepada anak-anak, kalau hatimu beku, duduk di atas kompor yang menyala sana. Ayo suami istri yang ngomong itu ya. Siapa yang suka tersinggung, duduk di atas kompor situ. Supaya cair lagi hatinya itu. Oke, ngerti sekarang saudara? Jadi masalahnya bukan pada orang itu, betul tidak? Masalahnya di mana? Ayo, masalahnya di mana? Di hati kita, bukan di orang itu. Karena kalau hati kita sudah beku, maka kegores kecil aja itu akan kelihatan bekasnya. Maka itu jaga hidup kita supaya pakaian kasih dan damai sejahtera itu yang memerintah dan kita pakai dalam hidup ini. Maka setan tidak bisa bekerja, setan tidak bisa masuk dalam hidup kita. Dan si pencuri itu nggak bisa curi hal-hal yang berharga dalam hidup kita yang datangnya dari Tuhan. Jadi kita harus pakai pakaian kasih itu setiap hari. Nah, saudara bisa bayangkan kalau kita hidup seperti itu, kesaksian Yesus akan nampak dalam hidup kita. Betul nggak? Orang akan melihat bahwa kita ini beda dengan orang-orang yang lain. Karena kasih itu di atas segala-galanya dan tidak ada yang lebih daripada kasih itu. Maka kalau kasih itu nyata dalam hidup kita, maka yang jahat nggak bisa mempengaruhi kita. Katakan amin. Sama sekali tidak. Nah, apa kesimpulannya sampai di bagian ini? Kesimpulannya adalah kalau terjadi apa-apa dalam hidup kita, jangan pernah salahkan orang lain. Selalu kita harus periksa diri kita itu seperti apa. Pasti dari diri kitanya yang gak beres. Ada sesuatu yang salah karena firman Tuhan kita langgar dalam hidup ini. Maka itu selalu aplikasikan firman dalam hidup kita. Ya, maka itu yang langganan suka nyalakan orang bertobat hari ini. Ternyata yang salah itu dari diri kita. Yang kita tidak mau berubah. Terus kita minta orang lain yang berubah. Jadi suami istri yang saling nyalakan, awas. Apalagi kalau sering-sering. So yang satu ini salah terus. Kita adalah orang yang paling sombong. Kita nggak pernah mau dikoreksi. Kita tidak pernah merasa ada yang salah dalam hidup. Ingat itu baik-baik. Maka itu semua pertengkaran kita di rumah, pertengkaran kita dengan orang lain, bukan karena orang itu yang salah. Pasti ada yang nggak beres dalam diri kita. Coba renungkan. Air itu benda yang sangat luar biasa. Diletakkan di tempat apa saja, air nggak pernah protes. Sebab dia akan ngikuti tempat itu. Renungkan itu, ya atau tidak? Maka itu firman ini air. Roh Kudus itu air. Papa kita banyak bicara tentang air. Saya ulangi lagi. Air itu nggak pernah protes dalam kondisi seperti apapun juga. Betul? Maka itu kalau saudara pindah-pindah kerjaan terus karena nyalakan orang lain, berarti saudara yang salah. Dalam situasi seperti apapun juga, kalau kita tetap air saudara, maka situasi tidak bisa mempengaruhi kita. Amin. Itulah kebenaran. Nah, kita buka ayat itu. Matius 11 ayat 29. Biarlah ini jadi bagian yang utama dalam kehidupan kita. Matius 11 ayat 29.
Pikul lekuk yang kupasang dan belajar nggak banyak, cuma 2 mata kuliah saja, cuma 2 pelajaran saja. Satu apa? Karena aku apa? Ayo baca, karena aku lemah lembut. Yang kedua, dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, saya keluarkan kalimat terakhir ini, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini bahasa psikologinya, maka kamu gak stres. Apa kata lain stres? Ayo, kata lain satu apa sebetulnya? Bukan stretch, lain, bukan ditarik. Stres, kaku, tegang. Loh, betul tidak? Loh, ya atau tidak saya tanya? Stres itu kan kaku, bukan? Karena dia tegang, jadi keras sekali. Nah, 2 pelajaran ini yang membuat orang gak bisa stres. Satu, lemah lembut. Bukan lemah gemulai, beda, saudara. Lemah lembut itu lentur, fleksibel, ya. Apa? Meekness, lain. Itu nanti yang rendah hatinya, ya. Ya, lentur. Oke. Yusuf, kita belajar dia sangat lemah lembut. Ilustrasinya begini. Ini tidak mungkin, tapi ini ilustrasi. Saudara bisa bayangkan kalau kaki kita itu fleksibel. Kaki fleksibel. Maka dikasih sepatu ukuran berapa saja dia pas. Lo bisa bayangkan nih kalau fleksibel. Lo ya atau tidak? Iya toh? Kaki kita nggak ada ukurannya karena fleksibel. Mau dimasukkan ukuran 37, oke. 42, oke. 40, oke. Karena fleksibel. Nah, itu hidup Yusuf. Jadi anak emas, oke. Masuk sumur, oke, nggak masalah. Jadi budak, oke juga, dia nikmati. Masuk penjara, oke. Cuma dikodoh istri Potifar dan nggak oke. Ingat itu. Nah, kalau kita lemah lembut, kondisi apapun juga tidak akan buat kita kaku. Tetap lentur, tetap fleksibel. Pribadi kedua di Perjanjian Baru adalah Maria. Dia sangat fleksibel. Maka itu dia apa-apakan dia siap. Mau ditekuk, mau diluruskan, mau dilipat, mau diikat, oke. Karena dia lentur. Nah, seperti itu hidup kita. Kalau kita lemah lembut, cuaca tidak mempengaruhi kita. Saya tanya sampai bagian ini, orang seperti ini bisa nggak dicari salahnya? Nah, orang yang seperti ini bisa nggak dicari salahnya? Nggak bisa. Kalau orang itu nggak bisa dicari salahnya, maka dia pun nggak bisa disalahkan orang dan nyalahin orang. Coba katakan amin. Loh, iya atau tidak? Maka itu dia mau digara-gare dengan apa saja. Mau dikatakan babi kamu, anjing kamu, kok dia lentur. Buktinya aja aku babi itu anjing. Loh, iya toh? Loh, aku ini apa? Loh, iya atau tidak? Kalau saudara orang dikatakan babi marah, berarti maaf, saya tersinggung dulu. Lo jujur, betul tidak? Justru kelihatan babinya malahan. Kalau kita ini orang mau dikatakan apa-apa. Ya, saudara ingat Pak Edo yang pernah saya ajak ke sini ya. Belum lama dia nulis satu kalimat yang bagus. Kalau kita ini emas, emas bener ya, bukan emas Prawiro atau emas siapa, emas bener dengan. Kalau kita ini emas, maka tempat sampah tidak akan mengurangi nilai kita. Wah, kata-kata itu bagus sekali. Loh, betul tidak, sir? Emas mau dibuang ke WC, dia jadi plastik. Loh, dia tetap emas. Emas diletakkan di tempat sampah, dalam got, di mana saja, dia emas. Maka itu kalau kita bisa tersinggung, orang berkata kita anjing, ngatain apa saja, berarti kita betul-betul anjing dong kalau gitu. Maka itu maaf, jangan tersinggung. Orang yang lentur, orang yang lemah lembut, dia nggak akan stres hidupnya. Katakan amin, cepat. Maka itu suka marah, suka tersinggung, itu pasti bukan orang, dia orang-orangan. Rendah hati artinya tidak melawan. Apapun keadaannya, dia tetap bisa merendah. Entah? Orang yang rendah hati ditinggikan, tidak merasa. Direndahkan pun tidak merasa. Karena posisinya sudah rendah masalahnya. Amin. Dia nggak akan bermasalah di tempat apapun juga, karena dia tetap rendah. Nah, ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita.
Maka kalau semua kita anak-anak Tuhan bisa hidup seperti ini, wah hidup ini menyenangkan sekali. Relax saudara. Mau dengar mortgage naik, mau dengar gaji turun, puji Tuhan. Karena hidup kita bukan karena mortgage, bukan karena gaji, bukan karena apa-apa, karena Tuhan. Pokoknya aku